warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Tetap selalu semangat ya, walaupun kita masih belajar dalam keadaan daring. Bertemu kembali di channel YouTube Miss Nisa Fadlila di mata pelajaran PAI. Pada kesempatan kali ini, Miss akan membahas materi baru yaitu tentang haji dan umroh. Apa itu pengertian haji dan umroh? Mari kita simak video ini ya sampai habis. Let's enjoy your movie. Sebelum Miss jelaskan apa itu pengertian haji dan umroh, di sini Miss akan menyebutkan tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui di dalam pembahasan haji dan umroh. Yang pertama, meyakini bahwa ibadah haji dan umroh adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghayati perilaku menjaga solidaritas umat Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang ketiga, memahami ketentuan ibadah haji dan umroh dengan benar. Dan yang keempat, mempraktikkan manasik haji dengan benar. Apa sih pengertian haji? Haji menurut bahasa ialah menyengaja, dan menurut istilah ialah sengaja mengunjungi Makkah atau Ka'bah untuk mengerjakan ibadah dengan ketentuan tata cara, syarat, dan pelaksanaan waktu tertentu dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa sih hukumnya haji? Hukum haji menjadi wajib bagi orang yang mampu melakukannya. Dimaksudkan dari kata mampu ialah cukup dalam hartanya sehingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan baik dan benar. Seperti yang sudah disebutkan di dalam rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan haji jika mampu. Jadi, bagi orang yang mampu atau berkecukupan harta, wajib untuk melaksanakan haji. Lalu, dalil perintah haji ada di dalam penggalan surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Kisah surat Al-Imran ayat 97. Selanjutnya, cara pelaksanaan haji. Cara pelaksanaan haji itu ada 3 macam. Yang pertama, ifrad, yaitu mengerjakan haji kemudian umroh. Maksudnya, melaksanakan haji terlebih dahulu sampai selesai, lalu kemudian niat umroh dan melaksanakan umroh setelahnya, setelah haji selesai. Yang kedua, ada tamatu, yaitu mengerjakan umroh dulu baru haji. Maksudnya, mengerjakan umroh dulu sampai selesai, baru setelah itu niat haji dan melaksanakan haji sampai selesai. Dan yang ketiga ada qiron, yaitu mengerjakan umroh dan haji sekaligus, atau niat melaksanakan haji dan umroh sekaligus. Itu semua diperbolehkan dalam pelaksanaan haji. Lalu jika ada pertanyaan, apakah boleh seseorang diwalikan untuk
untuk melaksanakan haji dan umroh? Nah, untuk jawaban ini, di zaman Rasulullah ada suatu peristiwa di mana ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah, "Rasulullah, apakah aku boleh melakukan haji untuk anak ini?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Ya, kamu memperoleh pahala." Jadi, maksud dari cerita ini bahwa Rasulullah membolehkan bahwa jika ada seseorang yang ingin mewalikan orang lain untuk melaksanakan haji dan umroh. Namun, dengan catatan orang tersebut sudah harus atau sudah pernah melaksanakan haji. Namun, jika seorang itu belum pernah sama sekali melaksanakan haji, maka orang itu tidak bisa menjadi wali seseorang untuk melaksanakan haji dan umroh. Syarat wajib haji. Yang pertama, beragama Islam, berakal sehat, merdeka, balik, dan mampu. Oh iya, tadi telah Miss jelaskan bahwa hukum haji yaitu wajib bagi orang yang mampu. Lalu, bagaimana jika orang yang mampu tersebut melakukan atau melaksanakan haji dan umroh berkali-kali? Nah, di dalam persoalan ini ada perkataan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Al-Aqra bin Habis pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah haji wajib pada setiap tahun atau satu kali?" Beliau menjawab, "Satu kali saja. Namun, barang siapa yang menambahkan atau menunaikan lebih dari satu kali, maka hal tersebut adalah sebuah kesunahan." Hadis riwayat Abu Daud. Jadi, jika seseorang yang melaksanakan haji secara berkali-kali, maka haji yang dihitung wajib hanya haji yang paling benar menurut Allah, dan selebihnya maka itu merupakan sunnah, bukan kewajiban dia. Walaupun seseorang itu merupakan seorang yang sangat kaya. Rukun haji. Rukun yang pertama yaitu ihram dengan niat. Niat untuk mengerjakan ibadah haji yaitu bunyinya nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjatin. Atau bisa juga dengan kalimat niat labbaik Allahumma bihajjatin. Keduanya sama-sama diperbolehkan dalam niat mengerjakan ibadah haji. Lalu, ketika ihram, pakaian yang digunakan laki-laki adalah 2 lembar kain yang tidak dijahit, dipakai untuk bagian bawah menutup aurat. Dan untuk pakaian ihram perempuan adalah menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Rukun yang kedua yaitu wukuf. Waktu wukuf yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya matahari fajar tanggal 10 Zulhijjah, dan wukuf dilaksanakan di padang Arafah. Rukun yang ketiga, tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan cara berlawanan arah jarum jam. Rukun yang keempat, sa'i. Sa'i artinya berjalan dan berlari-larian kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Untuk tata cara sa'i ada 3 cara. Yang pertama, dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Yang kedua, dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dan yang ketiga, dilaksanakan sesudah tawaf. Rukun yang kelima yaitu tahalul. Tahalul maksudnya hal-hal yang dihalalkan atau diharuskan ketika ingin melaksanakan ibadah haji, yaitu memotong rambut
sebanyak 3 helai atau lebih, dan bagi jamaah laki-laki boleh memotong rambut sampai habis. Lalu di sini Miss rangkumkan macam-macam rukun haji. Dan rukun haji itu terdiri dari 6 rukun. Yang pertama, ihram dengan niat, wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, dan tertib. Selanjutnya, wajib haji. Berikut ini adalah hal-hal yang diwajibkan di dalam pelaksanaan haji. Yang pertama, ihram dari mikot. 2. Mabit di Musdalifah. 3. Melempar jumroh. 4. Melempar 3 jumroh. 5. Bermalam di Mina. 6. Tawaf wada. 7. Menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan. Sunnah haji. Sunnah haji terdiri dari 6. Yang pertama, melakukan haji ifrad. Seperti yang sudah dijelaskan di pembahasan awal, haji ifrad yaitu mengerjakan haji dulu, kemudian baru umroh. Yang kedua, membaca talbiyah yang bunyinya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. 3. Membaca doa setelah membaca talbiyah. 4. Membaca zikir sewaktu tawaf. 5. Sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Dan ke-6, mencium hajar aswad. Larangan haji saat pelaksanaan ihram. Bagi perempuan, hal yang dilarang ketika pelaksanaan ihram yaitu dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Bagi laki-laki dan perempuan, yang pertama dilarang memakai wewangian. 2. Dilarang menghilangkan rambut atau bulu badan lainnya. 3. Dilarang memotong kuku. 4. Dilarang menikah, menikahkan atau menjadi wali nikah. 5. Dilarang berhubungan suami istri. Ke-6. Dilarang berburu dan membunuh binatang liar. Dan hal yang dilarang bagi laki-laki, yang pertama, dilarang memakai pakaian yang berjahit. Kedua, dilarang memakai tutup kepala. Nah, itu dia tadi pengertian serta rukun sunnah dan kewajiban yang harus dilaksanakan ketika haji. Selanjutnya, di sini ada pengertian umroh. Umroh secara bahasa yaitu tambahan, dan secara istilah yaitu melakukan ziarah atau berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ibadah. Secara istilah haji dan umroh sama-sama artinya dan pengertiannya, dan hukumnya pun sama, wajib dilakukan untuk 1 kali seumur hidup. Dan rukun, wajib, dan sunnah umroh sama seperti rukun, wajib, dan sunnah haji. Oke, anak-anak soleh dan solehah, tadi kalian telah mengetahui apa itu pengertian dari haji dan umroh. Lalu, di sini Miss akan jelaskan dan sebutkan perbedaan haji dan umroh. Yang pertama, haji dilaksanakan di bulan Zulhijjah, sedangkan umroh dilaksanakan sepanjang waktu. Tidak ada batas waktunya dan tidak ada ketentuan waktunya. Yang kedua, di dalam haji ada wukuf, sedangkan umroh tidak ada wukuf atau tanpa wukuf pelaksanaannya. 3. Dalam haji ada kegiatan menginap atau mabit di Musdalifah, sedangkan di umroh tidak ada. Dan keempat, di dalam haji ada menginap di Mina 2 malam atau 3 malam, sedangkan di umroh tidak. Ya, itu dia perbedaan haji dan umroh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah berada di penghujung pembahasan tentang haji dan umroh. Sampai di sini
Miss harap kalian dapat memahami materi ini dengan baik ya. Apabila ada materi yang belum kalian pahami, silakan kalian langsung tanyakan di kolom komentar atau bisa juga japri Miss Nisa ya, atau bisa juga ditanyakan via grup WA pembelajaran PAI. Sampai di sini ya pertemuan kita pada kali ini. Miss ucapkan jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Miss Nisa di pembahasan selanjutnya.